Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh pembina kita, Ustadz kita, Ustadz Yoat Nasriga Hafidhullah Ta'ala, di mana beliau juga selaku pembina serta penulis kitab-kitab panduan basis, dan insya Allah di pagi hari ini akan memasuki pertemuan yang ke-106 dari rangkaian pembahasan dari Kitabul Ilmi. Dan kami juga sampaikan ahlan wa sahlan kepada rekan-rekan dari angkatan BA 222 yang alhamdulillah mulai pagi hari ini bisa mengikuti kelas tatap muka ini. Dan mungkin perlu kami sampaikan beberapa tata tertib terkait program pagi hari ini, di mana program ini adalah program interaktif dan nantinya Ustadz akan menyampaikan pembahasan terkait cara membaca kitab Arab Gundul dengan panduan Kitabul Ilmi, dan nantinya setiap peserta diberikan kesempatan untuk mungkin membaca juga dan akan dikoreksi juga oleh Ustadz. Jadi ada interaktif antara peserta dan Ustadz nantinya. Dan kami juga ingatkan untuk mari kita sama-sama meluruskan niat mengharap wajah Allah agar nantinya kita dapat mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan kami juga ingatkan kembali untuk menjaga ketertiban bagi rekan-rekan akhwat untuk menonaktifkan kameranya. Dan kami juga ingatkan juga untuk saling memberi kesempatan bila mana ada yang memberikan atau mungkin diminta Ustadz untuk membaca, untuk yang lain untuk menonaktifkan mikrofonnya. Demikian, dan semoga kajian kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul pagi hari ini akan menjadikan faedah. Dan kami persilakan pada Ustadzuna Yoat Nasriga Hafidhullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Syukran jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mempelajari kitab Arab Gundul, cara membaca, memahami, serta mengi'rabnya, yang mana ini adalah pertemuan yang ke-106 dihitung dari awal pertemuan angkatan pertama. Dan kita sistem belajarnya menggunakan panduan Kitabul Ilmi. Bagi peserta baru bisa meminta e-booknya melalui grup. Kitabnya berjudul Kitabul Ilmi, karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Secara singkat, metode yang kita ajarkan adalah cara membaca kitab Arab Gundul. Nanti Ana akan minta kepada satu atau dua orang untuk membaca. Dan kita tidak memulai dari awal kitab ya. Tidak memulai dari halaman pertama. Jadi kita terus melanjutkan pembahasan ya. Tapi jika ada peserta baru, kita akan belajarnya dengan pelan-pelan. Nah, akan ajarkan bagaimana cara mengi'rab ya, dari dasar. Dan Ana harapkan istiqomah atau konsisten dari peserta untuk terus mengikuti kelas ini tidak putus ya, karena sistem belajar di basis itu
terus-menerus. Bahkan di sini juga ada yang angkatan pertama dari 3 tahun yang lalu kita memulai program ini, masih bisa untuk bergabung di kelas ini. Kita melanjutkan ya, tapi sebelumnya secara singkat pada pertemuan sebelumnya kita ini berada di poin ke-12 dari adab penuntut ilmu. Ya. Poin ke-12 itu adalah bersungguh-sungguh memahami apa yang Allah inginkan dan apa yang Rasulullah inginkan. Tidak sekedar kita menghafal ayat ataupun hadis, tetapi kita juga harus memahami maksudnya. Apa yang Allah maksudkan, apa yang Rasulullah maksudkan. Karena bisa jadi ilmu itu benar, hadisnya sahih, namun pemahamannya yang keliru. Nanti akan disampaikan oleh Syekh Utsaimin beberapa contoh tentang kasus ini. Ya. Kita ulangi atau murojaah paragraf sebelumnya, yaitu di antara perkara yang penting dalam menuntut ilmu adalah masalah pemahaman, yaitu memahami keinginan Allah dan keinginan Rasul-Nya. Jadi kita harus paham apa maksud dari Allah dan Rasul-Nya tersebut. Li'anna katsiran minan nas, karena kebanyakan manusia itu mereka diberi ilmu tetapi tidak diberi pemahaman. Mereka hafal tapi tidak paham. Mereka tahu tapi tidak tahu mengamalkan nas tersebut. Kata Syekh, la yakfi an tahfadha kitab Allah. Tidak cukup hanya menghafal Al-Quran dan sunnah, dan apa yang mudah dari sunnah Rasulullah. Tidak cukup hanya itu saja. Tanpa pemahaman. Jadi perlu memahami. La budda, mesti engkau paham apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan, yang Allah maksudkan, yang Rasulullah maksudkan terhadap suatu nas, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah. Wama aksarul khalala, betapa banyak penyimpangan dari suatu kaum, dari beberapa orang. Istadallu, mereka mengambil dalil, mengambil nas, tapi tidak sesuai dengan yang Allah inginkan dan yang Rasulullah maksudkan. Fahasola bidzalika dolal, maka dengan hal tersebut terjadilah kesesatan. Karena pemahamannya yang salah. Kemudian ada perkara penting, poin penting yang disampaikan oleh Syekh, bahwa kesalahan dalam pemahaman itu terkadang lebih berbahaya dibandingkan kesalahan karena ketidaktahuan. Karena orang yang tidak tahu itu adalah orang yang berbuat salah dengan ketidaktahuannya. Dia tahu bahwasanya dia bodoh atau dia tidak tahu. Dia sadar. Dan dia kemudian belajar. Mudah menerima nasihat. Akan tetapi orang yang salah dalam memahami, dia meyakini bahwa dirinya itu adalah orang yang alim, orang yang benar. Karena dia merasa mengetahui dalil. Dia meyakini dirinya benar. Dan dia meyakini bahwa inilah yang Allah maksudkan dan Rasulullah maksudkan. Padahal bukan. Di sini ada perbedaan antara ilmu dan pemahaman. Ilmu itu kita mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Adapun pemahaman itu lebih detail lagi.
lebih detail, yaitu kita memahami apa maksudnya. Nah, Syekh akan memberikan permisalan ya, untuk memperjelas pentingnya pemahaman. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan sekarang, ya. Halaman 41 dari ebook Kitabul Ilmi. Ya, silakan jika antum sudah mendapat ebook atau bisa disaksikan di sini ya. Kita mulai dari paragraf ini. Al-misalul awal, ini permisalan pertama dari pentingnya ilmu. Siapa yang ingin mencoba membaca? Ada yang mau membaca? Bismillah. Bismillah. Fadol. Siapa? Silakan Pak Heri, suaranya agak kecil kayaknya. Heri Fadol. Yang dibaca. Assalamualaikum, terdengar Ustaz? Ya. Suaranya Ustaz? Sudah terdengar. Bismillah. Al-mithalul awwalu. Ya. Qala Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harth idh nafashat Fi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman. Fasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. terus. Faddalallahu azza wa jalla Sulaimana ala Dawuda fi hadhihi al-qadiyyati bil fahmi wa fahamnaha Sulaimana walakin laisa hunaka naqsin Naqsun. laisa hunaka naqsun fi ilmi Ilmi. Dawuda wa kullan atayna hukman wa ilma. Terus. Wanzur ila hadhil ayatil karimati lamma dzakarallahu azza wa jalla ma imtaza bihi Sulaimanu minal Mamtaza. fahmi. Bacanya mamtaza. Langsung saja. Mamtaza Bihi bihi. Sulaimanu. Oh, nah. Mamtaza bihi Sulaimanu minal fahmi. Fa'innahu dzakara aidan mizatun afan Miza. wa fa'innahu dzakara aidan mizata Dawuda alaihi salam. Mizata Dawuda alaihi salam. Terus. Faqala Faqala ta'ala wa sakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wa dzalika hatta yata'adala kullun minhuma. kullun minhuma. Fadzakarallahu ta'ala mashtaraka fihi minal hukmi wal ilmi. Thumma dzakara mamtaza bihi kullu wahidin minhuma anil akhari. Ya. Wa hadha
يدلنا على أهمية الفهم وأن العلم ليس كل شيء. Kulla syai'in. Ya, syukran. Baik, kita akan terjemahkan. Ini permisalan pertama oleh penulis. Di sini penulis yaitu Syekh Utsaimin menjelaskan tentang pentingnya pemahaman. Dan pemahaman itu berbeda dengan mengetahui. Memahami itu beda dengan mengetahui. Memahami itu lebih unggul. Ya. Ini ada kelebihan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam dibandingkan dengan Nabi Daud, di mana Nabi Sulaiman Allah berikan pemahaman kepadanya. Tapi tidak berarti Nabi Daud itu kurang dalam hal ilmu dan hikmah. Keduanya Allah berikan hikmah dan ilmu. Namun ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu pemahaman. Ya, itu kelebihan Nabi Sulaiman dibandingkan dengan Nabi Daud. Tapi Allah juga menyebutkan ada kelebihan Nabi Daud dibandingkan Nabi Sulaiman. Ya, yaitu wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-thair. Bahwa Nabi Daud itu ditundukkan kepadanya gunung-gunung dan juga burung-burung yang mana mereka bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Daud itu sangat dekat kepada Allah, sering berzikir. Ya. Kemudian ada juga kelebihan lainnya yang di ayat berikutnya Allah sampaikan bahwa Nabi Daud itu bisa membuat baju besi. Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin dengan izin Allah. Ya, jadi Allah menyebutkan masing-masing ada kelebihannya. Setiap manusia itu punya kelebihan dibanding dengan yang lainnya. Dan Allah adil dalam hal ini. Nah, di sini Allah ingin menekankan bahwa pemahaman itu adalah sesuatu keunggulan atau kelebihan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah inginkan. Pada kasus ini, al-misalul awal, ini kita bahas secara umum dulu ya, terjemahan atau makna dari tulisan ini. Nanti kita akan mempelajari cara mengi'rabnya. Pada ayat ini Allah mengatakan wa Dawud wa Sulaimana, dan ingatlah kabar tentang Daud dan Sulaiman. Iz yahkumani fil hars, ketika keduanya memberikan keputusan terhadap kasus kebun. Izna fashat fihi ghanamul qaum, ketika kambing dari kaumnya itu merusak pohon kurma yang telah bertunas, yang hampir berbuah, dirusak oleh kambing. Jadi di sini ada dua orang atau dua pihak yang dalam kasus ini kita anggap si A dan si B ya. Si A ini dia mempunyai pohon kebun kurma, kebun anggur. Si B ini pemilik kambing. Mereka dua pihak ini datang kepada Nabi Daud pertamanya. Si A ini merasa dirugikan karena kebun anggurnya dirusak oleh kambing. Yang mana kambing itu pemiliknya si B. Kemudian mengadu kepada Nabi Daud. Nabi Daud menghukumi sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Yaitu si B harus mengganti si A dengan cara kambingnya itu diberikan kepada si A. Adil tidak? Ya adil.
Itulah hukum keputusan yang diberikan oleh Nabi Daud. Kambingnya itu diberikan kepada si A. Karena apa? Karena kambingnya itu merusak kebun anggur si A pada malam hari. Ya, idna fasyad ini dirusak pada malam hari. Kenapa si B itu tidak menjaga kambingnya? Jadi si B ini harus mengganti rugi. Kambing tersebut diberikan kepada si A. Lalu datang Nabi Sulaiman, ya, bertanya kepada bapaknya, bagaimana engkau memberikan keputusan itu, wahai ayahku, wahai Nabi Allah? Disampaikanlah bahwa kambing itu diberikan kepada pemilik kebun anggur. Kata Nabi Sulaiman, Allah berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Ada solusi yang lebih baik dibandingkan dengan solusi tersebut. Kalau kambing ini diberikan kepada si A, si B-nya kira-kira bagaimana? Tidak ada penghasilan lagi kan? Sementara penghasilannya dari kambing sudah habis diberikan kepada si A, tidak ada lagi modal. Apa kata Nabi Sulaiman? Engkau berikan kambing itu kepada si A, kata Nabi Sulaiman. Kambing ini diberikan kepada si A, dipinjamkan, bukan diberikan. Dipinjamkan kambingnya ini kepada si A, si B diwajibkan mengolah kebun anggur yang dirusak tersebut sampai kebun anggur tersebut seperti semula sebelum dirusak oleh kambing. Setelah kebun anggur ini kembali seperti semula, kambingnya ini dikembalikan kepada si B. Ya. Dalam masa menunggu tersebut, menunggu kebun anggur kembali seperti semula, si A ini bisa mengambil manfaat dari kambing. Misalkan susu kambing, atau misalkan ada anak bisa dimanfaatkan, ya. Dan manfaat-manfaat lainnya dari kambing tersebut, sehingga si A ini dapat keuntungan selama masa tunggu tersebut, ya. Tetap dapat keuntungan dari masa tunggu sampai kebun anggur tersebut kembali seperti semula. Adapun si B, dia memang selama masa tunggu tersebut tidak ada keuntungan, namun setelah selesai kembali seperti semula kebun anggur tersebut, kambingnya tersebut dikembalikan lagi kepada si B. Ya. Sehingga setelah selesai masa tunggu tersebut, si B ini dapat mengolah kambing tersebut seperti semula. Kira-kira mana yang lebih baik? Keputusan Nabi Sulaiman atau Nabi Daud? Nabi Sulaiman. Ya, kenapa? Karena kalau keputusan Nabi Daud tersebut, ya, kambing ini diberikan kepada si A, sudah putus saja, si B tidak ada lagi kambing. Tidak ada lagi modalnya. Namun keputusan Nabi Sulaiman, inilah yang keputusan yang bijak, bahwa kambingnya itu dipinjamkan. Selama masa tunggu kebun anggur tersebut tumbuh, si A tetap dapat keuntungan, ya. Dan si B akan memperoleh kambingnya kembali setelah kebun anggurnya tumbuh seperti semula. Itulah kata Allah, wa fafahamnaha Sulaimana. Kami pahamkan kepada Sulaiman bagaimana Nabi Sulaiman memberikan solusi terhadap suatu masalah tanpa merugikan pihak lainnya. Win-win solution. Yang ini untung, yang ini untung. Tapi tidak berarti Nabi Daud itu tidak memiliki ilmu. Allah tegaskan di sini, wa kullan ataina hukman wa ilma. Dan keduanya kami berikan hikmah dan
ilmu. Tetap Nabi Daud itu memiliki ilmu. Dan memang seperti itulah hukum yang berlaku, ganti rugi, ya kan? Kambing digantikan kepada si A. Memang seperti itu hukum yang berlaku. Tapi di sini Nabi Sulaiman melihat lebih detail bagaimana si B ini tetap mendapatkan keuntungan, ya, walaupun dia menggantikan kerugian, ya, seperti itu. Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Sulaiman, ya, memberikan kelebihan di atas Daud, ya, tentang masalah pemahaman ini. Fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan kepada Sulaiman tersebut pemahaman terhadap qadiyah tersebut, terhadap kasus tersebut. Ya. Kemudian kata Syekh, walakin laisa hunaka naqsun fi ilmi Daud. Akan tetapi bukan berarti ada kekurangan dalam ilmunya Daud. Karena Allah menegaskan, wa kullan ataina hukman wa ilma. Keduanya kami berikan hikmah dan ilmu. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada keutamaan dari pemahaman, ya, dibandingkan dengan ilmu. Jadi pemahaman itu lebih tinggi tingkatannya. Wanzur ila hadhil ayatil karimah, kata Syekh, lihat ayat yang mulia ini, lamma zakarallahu azza wa jalla, ketika Allah menyebutkan apa yang menjadi keistimewaan Sulaiman, yaitu berupa pemahaman. Fa innahu zakara aidan, dan Allah juga menyebutkan kelebihan Daud, yaitu apa? Allah kami tundukkan bersama Daud tersebut gunung-gunung. Mereka bertasbih bersama Daud dan juga burung-burung. Dan kamilah yang melakukannya. Ini kelebihan Nabi Daud, bahwa Nabi Daud itu sangat dekat kepada Allah. Sering berzikir kepada Allah. Sampai-sampai gunung-gunung dan burung-burung pun mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Nah, dan demikian itu sampai seimbang. Ya, Allah sebutkan seimbang di antara keduanya, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Fazakarallahu ta'ala mashtaraka. Lalu Allah sebutkan keistimewaan dari keduanya, yang mana keduanya ini memiliki hikmah dan ilmu. Ya. Kemudian Allah sebutkan keistimewaan masing-masing, ya, di atas yang lain. Keistimewaan Sulaiman di atas Nabi Daud, keistimewaan Nabi Daud di atas Nabi Sulaiman. Wa hadza yadulluna ala ahammiyatil fahm, dan ini menunjukkan pentingnya pemahaman. Wa annal ilma laisa kulla syai', bahwa ilmu itu bukanlah segalanya. Ya, ilmu itu bukanlah segalanya. Artinya tidak cukup sekedar mengetahui, tapi juga perlu memahami. Baik, kita sekarang akan memasuki bagaimana cara mengi'rabnya. Ya. Pertama, al-misalu. Al-misalu, di sini kita lihat al-misalu di sini ada alif lam, ya. Berarti dia isim atau fi'il atau huruf? Tidak ada suara. Ismun. Isim. Isim di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Mubtada. Ya. Isim di awal kalimat itu namanya mubtada. Cara mengi'rabnya adalah mubtadaun marfu'un, ya. Mubtadaun marfu'un Alamatul rafihi dhammatu zahirah fi akhirih. ini dhammah zahirah. Tanda rofaknya adalah dhammah. Tanda rofaknya adalah dhammah. Kemudian al-awwal itu sebagai apa? Khabar. Khabar. Sifat. Naat. Ya adalah sifat.
Nah, Kalau Naat. kita kalau kita anggap dia sebagai khobar, maka maknanya adalah seperti ini. Permisalan adalah yang pertama. Itu kalau kita anggap al-awwal itu sebagai khobar. Tapi maknanya bukan begitu. Maknanya adalah permisalan yang pertama. Yang pertama. Misal atau contoh yang pertama. Sehingga belum ada khobarnya di situ. Karena belum ada contohnya. Jadi belum lengkap. Maknanya belum lengkap. Sehingga kita harus mencari khobarnya mana. Al-misalu itu tadi mubtada. Al-awwal adalah naat. Naat Naat. dari Naat. Naat dari salah. ya. Naat itu harus sama dalam hal jenisnya, yaitu sama-sama muzakkar, kemudian sama-sama Asalnya punya al. i'rabnya sama ya, sama-sama rofa, sehingga dibaca al-awwalu, bukan Sama-sama jenisnya, sama-sama jumlahnya. sama-sama nakiro atau ma'rifahnya. Nah, Jadi lipat. kesamaan naat dan man'ut ya. Nah, sekarang pertanyaannya mana khobar dari al-misal? Mana khobarnya? Khobar dari al-misal. Al-misal adalah mubtada. Khobarnya mana? Berupa jumlah dah Ustaz. Ya, berupa jumlah. Qala Allah Ta'ala dan seterusnya. Jadi permisalan yang pertama adalah Allah Ta'ala berfirman dan seterusnya. Jadi itulah khobarnya. Khobarnya berbentuk Jumlah. jumlah. Jadi khobar itu bisa berbentuk jumlah ya, tidak hanya berbentuk isim. Khobarun, jadi al-jumlatu fi mahalli raf'i Raf'in, khobar. Raf'in. Tada. Khobar. Seperti itu. Jumlah itu Sampai ke mana Ustaz itu? Dari kalau Allah Ta'ala sampai ke syahidin ya kabarnya Ustaz ya. sampai selesai. Ya, Oh ya. nah, kalau ini udah kalimat baru lagi ya. Jadi berupa jumlah. Yang mana jumlahnya jumlah fi'liyah. Iya. Iya. Qala ini apa? Fi'il isim Fi'il madi. madi. Mabniun alal fathi. Betul. Mana fa'ilnya? Allah. Allah, lafzul jalalah Allah. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata atau berfirman. Ta'ala di sini adalah jumlah i'tiradiyah. Oh, dia. Berupa pujian, doa, ya, kayak rahimahullah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam juga termasuk jumlah i'tiradiyah, yang mana jumlah i'tiradiyah tersebut tidak memiliki kedudukan i'rab. Tidak ada kedudukan i'rabnya. Berbeda dengan yang qala Allah ini kan jumlah ya. Jumlah qala Allah ini itu memiliki kedudukan i'rab, yaitu sebagai khobar dari al-misal. Ya. Kemudian ayat wa Dawud wa Sulaiman. Wa di sini adalah wau, Wow, adpin. bisa wau ataf, bisa wau istinafiyah. tadi yang pas ini ya jembatan tuh. Kemudian Dawuda. Kenapa dia Dawuda? Sebagai apa dia? Saya rumus salib dah Ustaz. Iya, Ini tapi mobil apa? nggak tahu di atasnya susah muter tuh. Sebagai apa? Oh. Maf'ul bi Ulun B. Maf'ul bi. Ya. dari fi'il yang dihapus asalnya adalah wazkur Dawuda atau wazkur khobara Dawuda. Nah, sekarang kita ke ini. Kalau antum mau lihat cara mengi'rab ayat, ya, nah, tunjukkan website. Sebentar.
Cari di atau ketik di Google Chrome tafsir.app. Tafsir.app. Nanti muncul begini. Ini ada tafsir, ada ulum ya. Nah, kita klik ulum. Ulum itu ada ilmu gharib wa ma'ani, ada i'rab wa lughah. Nah, kita lihat yang i'rab wa lughah ini. Pertama kita ketik dulu ayatnya. Apa tadi wadauda ya. Tidak harus di awal juga ya, wadawud. Wadawuda. Wadawuda wa Sulaimana. Nah, ini ayat ini. Kemudian kita klik. Ini ada 9 atau 10 kitab ya. 1, 2, 3, 10 kitab tentang i'rab. Nah, kita biasanya di atas ini aja yang mudah ya. Nah, di sini wa adalah waw istinafiyah tadi ya. Waw istinafiyah itu adalah waw permulaan. Permulaan. Kemudian Daud, kenapa dia Dauda bukan Daud? Karena dia Daud itu adalah maf'ulun bih. Lebih. Yang mana dia asalnya adalah fi'il yang dihapus. Takdirnya itu uzkur. Uzkur itu artinya ingatlah. Wazkur Dauda, dan ingatlah Daud dan Sulaiman. Ya. Ala hasfi mudhaf wa takdir wazkur khabar Daud. Ya. Ini maknanya adalah dia ada khobar di sebelum Daudnya. Dan ingatlah khobar tentang Daud dan Sulaiman. Ya. Kemudian iz yahkumani wa Sulaiman itu adalah ma'tuf kepada Daud. Ya, sehingga dia juga mansub. Mansub. Ya. Kemudian wal jumlah musta'nafa la mahalla laha min al-i'rab. Jadi jumlah ini seluruhnya itu dia tidak memiliki kedudukan i'rab karena dia jumlah permulaan. Kemudian wa iznya ini adalah zorof zaman. Zorfun zaman al-madi. Bukan harfu sabtin Ustaz ya? Harfu apa, Bu? Bukan huruf syarat, bukan. Bukan. Di sini zorof zaman. Ketika artinya. Ketika yang mana dia adalah zorof zaman. Nah, zorof zaman ini dia itu muta'alliq kepada mudhaf muqaddar, yaitu kepada khobar ini, khobaru Daud. Ya, dia muta'alliqnya ke situ. Kemudian jumlah yahkumani. Yahkumani artinya apa nih? Menghukumkan. Mereka berdua memberi keputusan, yaitu Nabi Daud dan Sulaiman. Wazannya apa yahkumani? Sama fi'il madinya apa? Hakama yahkumu. Kemudian kenapa yahkumani? Karena dia berdua, Sulaiman dengan Nabi Daud. Wazannya yaf'ulani. Huma ya. Huma itu yaf'ulani, makanya yahkumani. Nah, yahkumani itu adalah fi mahalli jar mudhafun ilaih. Karena ini mudhaf ya. Dzaraf itu harus mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya berupa jumlah. Jadi jumlah yahkumani itu fi mahalli jar mudhafun ilaih. Iznya ini adalah mudhaf, ini mudhafun ilaih. Gitu ya. Kemudian wa fil hars jar majrur muta'alliq bi yahkumani. Jadi fil hars ini dia muta'alliqnya kepada yahkumani. Terkait dia dengan yahkumani. Yahkumani fil hars. Kemudian wa iz zorof, iz yang ini sama zorof, tapi dia muta'alliqnya kepada sama dengan ini yahkumani. Kalau yang iz yang ini muta'alliqnya tadi kepada khobar Daud wa Sulaiman ya, sebelumnya. Adapun iz yang ini
muta'aliknya kepada yahkumani. Ini ya. Kemudian jumlah nafashat. Nafashat ini adalah jar fi mahali jar mudhaf kepada iz. Ya. Karena iz ini tadi zorof, maka dia sebagai mudhaf. Zorof itu mesti mudhaf. Nah, mudhaf ilaihnya berupa jumlah. Ya, jumlah nafashat. Gitu ya. Wa fihi yang ini jar majrur muta'alliq kepada nafashat. Jangan muta'alliqnya kepada yahkumani. Salah makna nanti. Kemudian nafashat ghanamul qaum, ya, ghanamul qaum ini adalah fa'il dari nafashat. Ghanamul qaum ini adalah fa'il dari nafashat. Wa kunna, ya, wa-nya adalah ataf. Fa'ilnya Ustaz ghanamul qaumi berarti ya, bukan ghanamu aja ya. Ghanamul qaumi. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Wawnya waw ataf, kunna. Kunna itu adalah berasal dari kana, ya. Oh, saudaranya Kana ya Ustaz ya. Kana Berarti mana fa'ilnya nah. Bukan fa'il ya, isim kananya adalah na, ya, domir na. Itu adalah isimnya, isim kana dan khobar kana, ya, masih ingat kan? Isim kananya adalah na, sehingga menjadi kunna. Kalau isimnya anta apa? Kalau isim kananya anta jadi apa? kunta. Kalau isim kananya hum, Isim apa? Hum. hum. Kan, kana, kanu, Oh ya kan. kanata, kunna. Kunna nanya pendek. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Nah, ini kunnanya nih. Kunna, nahnu, ya. Dan kami, artinya. Kami dahulu terhadap keputusan mereka itu menyaksikan. Kami menyaksikan terhadap keputusan mereka. Itu maknanya. Jadi syahidin ini adalah khobar kana. Yang mana isimnya tadi na, ya. Khobarnya adalah syahidin. Lihukmihim jar majrur muta'alliq kepada syahidin. Jadi lihukmihim ini muta'alliqnya kepada syahidin. Bisa dibalik, ya, wa kunna syahidina lihukmihim. Kami menyaksikan terhadap keputusan mereka. Nah, nanti antum bisa lihat, ya, di sini di kitab ini di web Tafsir.ab. Nah, kemudian ayat berikutnya fafahamnaha Sulaiman. Jalan tadi. Fafahamnaha Sulaiman. Depan, Tanya adalah ataf kepada yahkumani. Ya, jadi iz yahkumani, kemudian fafahamnaha. Fa-nya adalah artinya kemudian. Kemudian kami pahamkan kasus tersebut kepada Sulaiman. Ya. Fafahamnaha itu adalah fi'il dan fa'il. Dan juga maf'ulun bih, ya. Fafahamna ini ada fa'ilnya di sini na. Ya. Yang mana fa'ilnya berupa domir muttasil. Nah, ini domir muttasil. Hanya adalah maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih yang kedua ini, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah Sulaiman. Fafaham Sulaiman. Jadi ada dua maf'ulun bih dari fahamna. Fahamna kami pahamkan. Kalau fahimna, kalau fahimna itu kami memahami. Kalau fahamna kami memahamkan. Jadi ada dua di situ. Fahimna itu sudah satu maf'ulun bih,
di muta'addi lagi sama dengan tasdidnya. Fahamna. Sehingga butuh dua maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bih yang pertama adalah ha, fahamnaha. Maf'ulun bih keduanya Sulaiman. Kami pahamkan tentangnya. Siapa yang dipahamkan oleh Allah? Sulaiman. Kemudian wa kullan maf'ulun bih awal muqaddam dari ataina. Nah, ataina di sini juga dua maf'ulun bihnya. Maf'ulun bih yang pertama adalah kullan, tapi jadi di depan. Ya. Wa kullan ataina. Bisa aja wa ataina kullan. Ya. Tapi di sini lebih ditekankan sehingga dikedepankan kullannya. Kullan itu artinya keduanya. Kullannya sebagai apa tadi? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang pertama. Dan dia muqaddam. Muqaddam itu dikedepankan. Ya, ya, ya. Ya. Bagi ataina. Bagi ataina ini. Maf'ulun bih keduanya apa? Hukman. Ya. Hukman ini maf'ulun bih keduanya. Kedua dari ataina. Adapun ilman bukan maf'ulun bih ya, istilahnya namanya ma'tuf. Ma'tuf kepada Hukman. hukman. Wasakharna ma'a Dawud al-jibal. Wa di sini adalah waw ataf. Sakharna fi'il dan Fi'lun madi. fi'il. Fi'il madi. Fa'ilnya na ya. Ya. Fa'ilnya adalah na. Jadi wasakharna nanya adalah fa'il. Wa ma'a adalah dzaraf muta'alliq kepada sakharna. Jadi ma'a Dawud ini muta'alliq kepada sakharna. Ya. Kemudian Jawab makan Ustaz apa ini makanya? dzaraf zaman. Oh, jawab zaman. Ya, bersama Daud serentak bertasbihnya serentak bersama Daud. Jadi dzaraf zaman. Wa Daud itu adalah sebagai mudhaf ilaih karena ma'a ini dzaraf itu mudhaf. Nah, mudhaf ilaihnya adalah Daud. Jawab. Kenapa dia tidak kasroh? Mabni. Karena ghairu Huruf munsharif. nama ajam bukan nama Arab. Ya. Al-jibala Maf'ulun bih Ustaz. maf'ulun bih. Ya. Al-jibal sebagai maf'ulun bih. Kemudian jumlah yusabbihna itu sebagai hal Hal sini. dalam keadaan bertasbih. Hal dari al-jibal mereka bertasbih. Kenapa yusabbihna? Yusabbihna itu kan muannas ya. Hunna. Karena al-jibal itu adalah jamak taksir dari ghairu aqil. Jamak taksir ghairu aqil itu dihukumi muannas. Mereka bertasbih, maksudnya gunung-gunung tersebut bertasbih. Cara menyebutkannya yusabbihna, bukan yusabbihu atau bukan yusabbihuna. Ya, tapi yusabbihna. Kalau dari tasrif yusabbihu, yusabbihani, yusabbihuna, apalagi tusabbihu, tusabbihani, baru yusabbihna. Nah, yusabbihna itu hunna. Fa'ilnya hunna. Yaitu al-jibal. Al-jibal tersebut kalau diganti dengan domir yaitu hunna. Ustaz, yusabbihna itu tidak diganti ya itu menjadi itu ya, menjadi ta ya karena kan katanya jamak Ta itu, Hah? kalau ta itu kalian. Oh, Kalau tusabbihna itu kalian para perempuan bertasbih. Kalau mereka yusabbihna. Ustadz, numpang tanya Ustadz, Ya, Pak. kenapa yusabbihna itu hal dari jibal gitu, bukan dari jumlah Ustadz? Dari jumlah sohibul halnya al-jibal.
Sohibul hal itu isim yang ma'rifah. Kalau ada jumlah sebagai hal, maka sohibul halnya adalah isim ma'rifah sebelumnya. Bukan maksud saya, Ustaz, kenapa yusabbihna itu adalah hal dari jibal, bukan dari jumlahnya. Yusabbihna itu kan sudah jumlah. Oh, Yusabbihna itu jumlah. Jadi jumlah itu kalau dia sebagai hal, sohibul halnya harus isim ma'rifah. Kalau sebelumnya isim nakiroh, maka dia bukan hal tapi na'at. Jadi bukan sohibul halnya bukan jumlah lagi ya, ini sudah jumlah. Mencari sohibul halnya cari isim yang ma'rifah. Jadi dia baik. di sini sebagai hal yang artinya dalam keadaan para gunung-gunung tersebut dalam keadaan bertasbih dan juga burung watoir. Ya. Watoir itu adalah atof kepada al-jibal. Jadi bisa al-jibal watoir yusabbihna. Mereka bertasbih. Atau bisa juga sebagai maf'ulun maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu hampir mirip ya dengan atof, cuman dia menunjukkan serentak ya. Misalkan saya berjalan bersama Sungai Nil. Artinya searah dengan Sungai Nil. Nah, kalau ini bertasbih dan juga burung, berarti dia serentak dengan tasbihnya burung. Ya. Wa kunna, wa di sini waw atof. Ya, kunna di sini sama tadi ya, kunna syahidin sama kunna fa'ilin. Ya. Itu cara mengi'rab ayat Al-Qur'an ya. Dan memang sebaiknya kita melihat kepada kitab i'rab ya, kalau dalam mengi'rab ayat agar tidak salah memahami. Jadi dengan i'rab ini kalau kita paham ya, i'rab ini maka kita akan lebih paham terhadap makna dari suatu ayat. Penting mempelajari suatu i'rab. Kalau antum masih merasa bingung atau merasa sama saja mempelajari i'rab yang tidak, berarti ya, perlu mendalami kembali tentang i'rab ini. Kalau sudah paham tentang i'rab, maka dia akan lebih paham terhadap suatu ayat dibandingkan dia tidak memahami i'rab. Jadi kalau tahu i'rab ini maf'ulun bi, ini mubtada, ini khobarnya, kita akan lebih paham terhadap ayat tersebut dan tidak salah dalam memahaminya. Ya. Jadi kalau kita ketemu ayat, kita i'rab ayatnya. Ya. Seperti itu metode belajar di program basis ini. Kemudian faddalallahu azza wa jalla Sulaimana. Allah apa? Faddala. Mengutamakan nggak, Ustaz? Mengutamakan atau memberikan kelebihan. Faddala ya. Faddala. Yang mana fa'ilnya adalah lafzul jalalah. Allah. Ya, Allah ini adalah fa'il dari faddala. Mana maf'ul bihnya? Nah, Sulaiman. Sulaiman. Nah, ini maf'ulun bih ya, atau objek. Ala Daud. Ya, di atas Daud. Ada kelebihan Sulaiman. Di atas Daud, kata Syekh. Fi, ya tentang apa? Tentang masalah pemahaman. Allah berikan kelebihan kepada Sulaiman dalam hal pemahaman. Ya, fafahamnaha Sulaiman. Allah berikan kepada Sulaiman pemahaman. Jadi banyak kisah-kisah Bani Israel ya zaman dahulu tentang keputusan-keputusan Nabi Sulaiman.
yang sangat bijak. Walakin laisa hunaka naqsun. Nah, ini Allah tegaskan di sini bahwa Nabi Daud juga Allah berikan ilmu. Jangan sampai orang salah paham mengatakan Nabi Daud itu tidak berilmu. Allah tegaskan keduanya kami berikan hikmah dan ilmu. Hanya Nabi Sulaiman lebih di atas Nabi Daud dalam hal apa? Pemahaman. Contoh kasus tadi kebun anggur dan pemilik. Ambil. Paham nggak tadi gimana kasusnya? Ya, Perlu diulangi atau tidak? Sudah cukup ya? ya. Sudah cukup. Jadi bagaimana Nabi Sulaiman itu diberikan Allah pemahaman tentang mengatasi suatu masalah. Ya, kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita juga diberikan pemahaman sebagaimana Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya. Sebelumnya ini kita i'rab dulu. Walakin ya. Wa harfu atfin. Araf bisa araf atof. Ya huruf Bisa atof. Lakin kita tapi apa ya lakinnya? lakin kalau setelahnya itu jumlah, ya, setelahnya ini jumlah, maka lakin tersebut sebagai huruf ibtidaiyah. Huruf ibtidaiyah atau huruf permulaan. Ya. Huruf permulaan. Nah, setelahnya ini adalah jumlah ibtidaiyah. Yang mana Laisa ini adalah saudaranya apa? Kana atau saudaranya Inna? Anak kana. Kana. Saudara Kana. La'alla baru saudara Inna. Ya, Laisa, apa Inna. Laisa, mana isim Laisa? Isimnya Naqsun. Naqsun Ustaz ya? Ya. Laisa Naqsun fi Dawuda hunaka. Jadi di sini hunaka sebagai khobar Laisa yang muqaddam, yang didepankan. Sudah isim isyarah. Kenapa? Karena Allah katakan wa kullan ataina hukman wa ilma. Keduanya kami berikan hikmah dan ilmu. Ya. Jadi naksun di sini adalah isim laisa, hunaka sebagai khobar laisa. Khabar Laisa. Khabar muqaddam berarti Ustaz ya? Khobarun muqaddamun. Dia isim isyarah mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbi khabari laisa. Seperti itu. Kalau naksun ism karena dia ya isim Laisa. Kalau fi mahali itu artinya apa, Nje? Fi mahali itu dia pengganti dari marfu, mansub, madzum, majrur. Kalau isim i'rab itu, kalau mu'rab ya, kalau mu'rab itu marfu sebutannya. Tapi kalau dia mabni, maka fi mahali raf'i. Fi mahali itu artinya menempati kedudukan rafa gitu. Misalkan gini. Oh. Hunaka ini dia mabni atau mu'rab? Hunaka mabni. Mabni karena dia isim isyarah kan. Maka dia bukan mansub. Tidak boleh kita katakan yang mabni itu mansub, majrur, marfu. Tapi kalau mabni itu kita katakan fi mahalli nasbin. Oh, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Matur nuwun sangat, Masya Allah. Kalau mu'rab kita langsung katakan ini ismu laisa marfu'un. Ya, seperti itu. Nah, contoh lainnya mana?
hazihi misalkan. Kalau dia isim mu'rab langsung kan majrurun bi ila. Tapi kalau hazihi ini karena dia mabni maka fi mahalli jarrin. Karena dia mabni. Ya. Baik. Wanzur. Wa di sini berarti huruf permulaan ya. Ibtidaiyah. Huruf ibtidaiyah. Permulaan. Oh iya ya. Di awal kalimat. Dan dia tidak nyambung dengan, tidak ataf kepada sebelumnya. Wanzur, unzur itu apa itu? Isim Fi'lul amar Ustaz. asalnya adalah madiyah Nazara yanzuru. nazara Yanzuru. yanzur. Unzur, ya cara membentuk fi'il amr itu dia tengahnya ya. Kalau tengahnya domah maka awalnya domah juga. Jadi unzur, tapi karena dia bersambung maka dia tidak dibaca langsung saja wanzur, bukan wa unzur ya. Ya, wanzur karena di sini hamzahnya hamzah wasal. Dia tidak berharokat lagi kalau dia di tengah. Jadi wanzur ila. Wanzur ila. Ya. Mana fa'il dari unzur? Mustatir Ustaz. Mustatir takdirnya Anta. anta. Ya, takdirnya anta. Kalau takdirnya anti, Zuri. kalau takdirnya antum, Zuru. tidak lagi buku sorofnya ya. Ila hadhil ayah. Nah, ila ini adalah jar dan majrur. Ya, ini jar majrur muta'alliq kepada unzur. Dia terkait dengan unzur. Tidak terpisahkan. Wanzur ila hadhil ayatil karimah. Hadhi tadi apa? Fi mahalli jar bi ila. Alijar oleh ila. Kemudian ayah, al-ayah ini sebagai apa? Badal. Badal. Ya, kalau ada isim ma'rifah setelah isim isyarah, hadza atau hazihi, maka isim di sini adalah sebagai badal. Adapun al-karimah ini sebagai Man'ut. naat ya, man'utnya al-ayah, naatnya al-karimah. Al-Karimah. Harus kasro juga ya karena dia sama-sama i'rab jar. Ya, ini naat, ini man'ut. Lamma zorof Zaman. ya. Lamma zakarallahu ini adalah fa'il dari zakara. Allah sebutkan mana maf'ul bihnya? Apa imtazat tadi, apa artinya Ustaz imtazat tadi? Tazat, Hah? keistimewaan. Oh, Jadi keistimewaan. 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 Jadi yang maf'ul bihnya itu adalah ma-nya ini ya, ma. Ini isim mausul ma. Ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Gitu. Nah, ulang lagi, ma adalah mabniun ala sukun fi mahalli maf'ulin bihi. maf'ulun bih. Jadi dia sebagai maf'ulun bih. Ya, adapun imtaza ini adalah jumlah silah mausul namanya, silah mausul. Jadi isim mausul itu harus ada jumlah silah mausul. Ya, jumlah silah mausul itu dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Apa yang menjadi keistimewaan Sulaiman dibanding dengan, yaitu berupa Pemahaman. pemahaman. Fa'innahu zakara aidan, dan Allah juga menyebut keistimewaan Daud. Ya, Ustaz, Daud. ulang mengenai sila mausul tadi itu Ustaz. Sila mausul itu jumlah ya. Oh, sila itu jumlah ya?
Ya, selalu jumlah, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jadi adalah jumlah yang dia posisinya menjadi mausul ya, Jumlah yang statusnya. ada di dalam isim mausul. Jadi ini satu kesatuan ya. Mamtaza bihi Sulaiman. Nah, jumlah yang ada di dalam ma itu adalah jumlah silah. Dan jumlah Ini tersebut Ustaz, kalau la mahala tidak memiliki kedudukan i'rab, berarti dari imtaza bihi Sulaiman itu nggak usah di i'rab Ustaz ya. bukan jumlahnya aja, Bu. Jumlah keseluruhan Oh, itu yang tetap tidak. mengi'rab, tetap di-i'rab tapi tak ya. Ya, kalau masing-masing ada i'rabnya. Oh ya Masing-masing. ya ya ya. Ya, ma- Imtaza itu fi'il madi. ya ya ya. Ifham. Paham tuh Ustaz, paham tuh. Baik. Fa innahu zakara aidan. Nah, zakara ini adalah fi'il. Fi'il madi. Madi. Fa'ilnya mana? Takdir. Mustatir kembali kepada Ya. Hu. Benar. kembali kepada Huwa. siapa? Siapa yang menyebutkan Sulaiman. zakara itu? Allah. Ya, kembalinya kepada Allah. Jadi kalau kita salah dalam mengembalikan domir, salah. Ya, salah memaknainya Ustaz. Kalau kita kembali kepada Sulaiman, maka maknanya Sulaiman menyebutkan juga. Ya. Menyebutkan. Begitu memang bahasa Arab itu ya, Pak Bu. Jadi kita harus tahu mengembalikan domir itu kemana. Harus punya feeling juga. Makanya harus sering latihan. Kalau sering latihan, insya Allah feelingnya bagus. Fa'innahu zakara aidan mizata. Mizata, kenapa mizata? Sebagai Ulun bih. maf'ulun bih. Ya, adapun aidan ini adalah maf'ul mutlak. Itu ada di buku hijau asalnya ado aidan. Artinya juga ya. Mizata Dauda sebagai Ulun bih. Sani. mudhaf Mudhof ilaih. ilaih dari mizata. Ilaih. Mudhaf ilaih dari mizata. Hmm. Dia majrur dengan tanda Fathah. ghairu Nasr. sorry. Ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Alaihi salam ini jumlah i'tiradiyah sama seperti ta'ala tadi, azza wa jalla juga i'tiradiyah. Dia jumlah tapi dia tidak memiliki kedudukan i'rab karena dia selingan saja. Tidak mempengaruhi makna dari kalimat. Ini hanya sekedar doa atau selingan lah ya namanya, selingan i'tiradiyah. Baik itu doa ataupun pujian atau sholawat. Faqala ta'ala, ini sama ta'ala ini juga i'tiradiyah. Siapa yang berkata faqala? Mana fa'ilnya? Mustatir. Takdiru huwa. Huwa. Huwanya kembali kepada Allah. wa sakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihn wat-tayr. Jadi ini kelebihan Nabi Daud. Allah menyebutkan juga kelebihan Nabi Daud. Tadi kan disebutkan kelebihan Nabi Sulaiman, ya, bahwa Allah memberikan pemahaman. Tapi Allah Maha Adil, Allah sampaikan juga kelebihan Nabi Daud, yaitu Nabi Daud itu ya, ditundukkan kepadanya gunung-gunung dan juga burung, yang mana mereka bertasbih sesuai dengan tasbihnya Nabi Daud serentak. Ya, dan bahwasanya ini menunjukkan Nabi Daud itu sangat dekat kepada Allah. Wa dzalika hatta yata'adala kullu minhuma. Zalika di sini Semisyarah. dimisyar. Ya, dia sebagai mubtada, yang mana khobarnya hatta yata'adala kullu minhuma. Ini adalah khobarnya. Ya.
Berupa jumlah juga berarti Ustaz ya. Ini jar majrur. Berupa jar majrur siful jumlah. Hatta ini sebenarnya ini adalah huruf jar ya. Stop. Huruf jar. Bisa Oh. dikatakan stop, tapi lebih tepatnya dia huruf jar yang mana setelah hattanya ada an. Hatta an ya adalah istilahnya an tersebut adalah an mutmarah. An yang tersembunyi dan dia wajib disembunyikan kalau setelah hatta. Ya. Nah, itu ada di buku warna hijau itu, buku hijauan itu ada dijelaskannya. Yang buku hijau ini. Nah, itu ada dijelaskan tentang hatta itu sebenarnya adalah huruf jar. Yang mana majrurnya adalah an yata'adalah. An yata'adalah. Annya di mutmarah atau tersembunyi. Yata'adalah adalah fi'il Mudhari. yang Bi'an. mansub oleh Mansub oleh an. mutmarah. An yang tersembunyi. An mutmarah. Mutmarah. Mutmarah itu tersembunyi. Atau ada juga ulama nahwu juga yang mengatakan langsung saja hatta ini huruf penasab. Ya, ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah, mana fa'il dari yata'a adalah fa'ilnya adalah kullun. Ya. Kullun minhuma. Itu adalah fa'il dari yata'a adalah sampai seimbang seluruh di antara keduanya. Seimbang Allah sampaikan. Ada kelebihan Nabi Sulaiman, ada kelebihan Nabi Daud. Kemudian Allah sebutkan juga mashtaraka fihi minal hukmi wal ilmi. Apa yang menjadi keistimewaan keduanya. Keduanya memiliki keistimewaan ini. Mashtaraka. Ya. Keduanya berserikat. Berserikat itu artinya sama-sama. Sama-sama memiliki kelebihan, yaitu apa? Hikmah dan ilmu. Keduanya. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Keduanya kami berikan hikmah dan ilmu. Summa zakara, kemudian Allah menyebutkan mamtaza bihi kullu wahidin minhuma anil akhar. Kemudian Allah sebutkan juga apa yang menjadi kelebihan masing-masing di atas yang lain. Setelah ayat berikutnya kalau antum mau baca, itu Allah sebutkan juga kelebihan Nabi Sulaiman, yaitu Allah tundukkan angin. Dengan angin tersebut bisa pindah ke negeri mana saja yang Allah berkahi. Kemudian Nabi Daud, pertama Nabi Daud yaitu bisa membuat baju besi. Ya, baru kemudian Allah sebutkan Nabi Sulaiman bisa Allah tundukkan angin. Jadi Allah sebutkan juga masing-masing kelebihan. Kemudian ini selesai paragrafnya ya. Kemudian Allah Syekh katakan wahadza yadullu ala ahamiyatil fahm. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman, pentingnya pemahaman. Nah, saking pentingnya pemahaman, Allah jelaskan bahwa kelebihan Sulaiman itu adalah Allah berikan pemahaman. Berarti kan penting pemahaman itu. Dan Allah jadikan itu suatu kelebihan dibandingkan dengan Nabi Daud. Ya. Dan bahwasanya ilmu itu bukanlah segalanya. Artinya kita juga perlu pada pemahaman. Tidak hanya kita sekedar mengetahui atau menghafal suatu ilmu. Itu. Waktunya sebenarnya sudah lewat ya. Ya, habis. Untuk peserta baru ya, kalau ingin bertanya, bisa langsung dipotong pembicaraan Anda ya. Misalkan Anda lagi menyampaikan sesuatu, antum langsung potong saja, tidak masalah. Atau misalkan di akhir sesi bertanya tidak masalah. Apa nih agak cepat ya?
atau gimana? Bagaimana peserta baru? Ada komentar? Bagus Kalau sekali, Ustaz. Masya Allah. Biidnillah ta'ala. Bagus, Masya Allah. Jazakallahu khairan. amin ya rabbal alamin. Mata saya dulu baru juga aduh bingung, Tat. Ya, makanya kita harus konsisten ya dalam belajar, terutama mempraktekkan cara membaca kitab ini harus terus menerus, tidak ada putusnya. Anda harapkan setiap peserta harus, ya diharuskan nih, beban masing-masing ya, diharuskan mengikuti setiap pekan, karena ini sangat penting ya pelajaran ini. Pertama, kita mempelajari cara membaca dan memahami. Kedua, kita dapat mengambil faedah dari tulisan Syekh Utsaimin. Ya, sangat banyak ya faedah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Nah, bagi peserta yang ingin mempelajari pelajaran-pelajaran sebelumnya dari halaman pertama sampai halaman ke-41 ini, Antum bisa melihat di rekamannya di YouTube atau di Facebook. Nanti bisa minta di grup ya, di grup WA. Baik, tidak ada lagi pertanyaannya. Kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kembalikan kepada Ustaz Abu Andi, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan, dan Masya Allah banyak sekali faedah ilmu yang insya Allah bisa kita dapatkan dari apa yang telah beliau paparkan tadi, dan sebagaimana yang telah disampaikan nasihat beliau, bahwasanya kita harus tetap istiqomah, komitmen untuk terus belajar, meskipun dirasa sedikit, namun jika kita lakukan secara istiqomah, secara terus-menerus, insya Allah faedah ilmu yang akan didapat akan menjadi sangat besar dan sangat bermanfaat tentunya. Baik, ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan biidznillah ta'ala. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.